Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Prasetya. Saya Baril Hamdan Wasta. Satu, dua, tiga. Saya Fahri Utama. Udah. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Pauli dari 12 Teknik Mekanik Industri. Kelemahan dan tantangan Indonesia. Kelemahan bangsa negara Indonesia. Aspek selanjutnya dalam analisis SWOT adalah kelemahan kualitas sumber daya manusia, SDM yang rendah. Permasalahan kualitas sumber daya Indonesia, SDM rendah saat ini sedang diupaya solusinya oleh pemerintah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, contohnya adalah rendahnya akses pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas. Tingkat produktivitas yang rendah juga berdampak pada rendahnya rata-rata upaya pekerjaan. Bangsa dan negara Indonesia. Aspek pertama dalam analisis SWOT adalah kekuatan. Setiap negara tertentu memiliki berbagai macam aspek yang menjadi kekuatan negara tersebut, termasuk Indonesia. Kekuatan memiliki nilai positif dan harus dijaga dengan baik oleh suatu negara. Berikut ini beberapa contoh kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pancasila menjadi hal utama sebagai kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki fungsi sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai pemandu. Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur yang perlu kita hayati. Penghayatan nilai Pancasila harus dipelajari secara mendalam. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia di era globalisasi ini dapat dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat. Contohnya adalah pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terkait hak dan kewajibannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara. Setiap individu harus bersikap dan bertindak sebagai makhluk Tuhan yang mampu menggunakan cipta rasa. Pancasila sebagai pandangan hidup harus menjawab beberapa tantangan di era globalisasi. Bangsa Indonesia harus mempunyai sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu ideologi tetapi eksis. Pertama adalah jumlah penganut atau pengikut. Semakin banyak pengikut dari suatu ideologi, maka ideologi tersebut akan semakin kuat. Kedua adalah seberapa besar pengikut tersebut mempercayai dan menjadikan ideologi sebagai bagian dari hidupnya. Posisi Pancasila di era globalisasi sangat rawan terhadap gangguan. Secara formal, Pancasila tetap diakui sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan negara.